Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka tirai kasyaf kita memahami asrarul ghaib, rahasia-rahasia kegaiban yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, yang tercurah di dalam hati manusia yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futuhul Ghaib, wa min qaulillahi ta'ala, dari sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la tusyrik billahi, janganlah engkau mensyarikahkan Allah, inna syirqa la zulmun azimun, sesungguhnya syirik itu la zulmun azimun, adalah kezoliman yang amat besar. Quran surah Luqman ayat 13. Saudara sekalian, Syekh mengingatkan kalimat ini, kemudian Syekh mengutip lagi dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, orang yang mensirkahkan, orang yang berbuat syirik itu, wa yaghfiru ma duna zalika, dan Allah mengampuni orang selain yang berbuat syirik, lima yasa, itu pun bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, syirik adalah dosa yang sangat besar sekali, sangat besar sekali, yang dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran yang lain, wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, la habitat a'malahum, hapuslah amal-amal mereka. Subhanallah. Jadi kalau orang berbuat syirik, maka hapuslah semua amal-amal yang telah lewat. Hajinya habis, apalagi amal sholatnya habis, semuaan habis, tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi gimana? Yuk kita memahami tentang syirik. Syirik itu dari sebuah bahasa, dalam makna bahasa lughah, asyirku artinya sekutu. Jadi pian percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi juga mengakui adanya Tuhan selain Allah. Nah, ini tingkatan awam. Tingkatan awam. Jadi syirik itu artinya sekutu. Asyirku. Nah, asyirku. Syirku. Syirik namanya. Bersekutu, menyekutukan Allah. Bagaimana syirik? Di dalam ilmu tauhid. Nah, ini menggunakan ilmu tauhid sifat 20. Ada dalam sifat 20 itu dibagi 4. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat diri Tuhan, namanya wujud. Yalah. Wujud. Wujud, kidam, bako. Ini wujud. Wujud itu artinya mengakui hanya Allah ada. Itulah kalimat la ilaha illallah. Selesai. Dah. Sifat nafsiyah. Lalu sifat salbiyah. Sifat salbiyah dalam ilmu tauhid, salbiyah ada 5, yalah 5 kalau salah. Kita hitung kidam, baqo, qiyamuhu binafsi, mukhalafatul lil hawadis, wahdaniyah.
Ilmu tauhid mengajarkan sifat ini. Nah, yang sering jatuh orang itu pada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, itu syirik. Apa itu? Nah, terlihat kidam. Kidam itu hanya satu-satunya Allah saja yang kidam. Yang kidam itu hanya Allah. Kidam ini artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Bila pian meyakini ada selain Allah, syirik. Ini syirik orang awam nih. Orang kawas memakai juga, orang kawas memakai juga. Setelah syirik, bako. Bako itu siapa bako? Kekal. Siapa yang kekal? Allah aja. Bila pian yakin ada selain Allah kekal, syirik pian. Nah, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Nah, bahari belajaran kada betulis kene lah orang guru, baca kitabnya aja langsung. Qiyam binafsi. Qiyamuhu binafsi. Dia berdiri tidak perlu bantuan. Nah, bila ada meyakini Allah terikat dengan sesuatu, berarti pian syirik. Misalnya pian meyakini Allah itu bertempat di aras, terbaca ayat Quran, terbaca ayat Al-Quran. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah itu alal arsistawa diartikan secara bahasa Arab, secara lughah. Ar-Rahman ala di atas, arsistawa di aras, istiwa bertempat. Nah, kenapa jadi bisa syirik itu? Ayat Al-Quran itu untuk apa? Ayat Al-Quran itu ujian. Karena disebut di dalam hadis Al-Quran itu, dan Al-Quran sendiri ujian apakah kita bisa mengenal Allah atau tidak. Kalau Allah berada di suatu tempat, Allah berada di suatu tempat, berarti Allah terikat dengan tempat. Berarti Allah bisa duduk, berarti Allah berisi pantat. Iyalah, hah? Bisi kursi, duduk di kursi. Kalau manusia wajarnya duduk di atas kursi atau di mana, karena dia selalu memerlukan bantuan. Salah satu bantuan kepada manusia adalah tempat, ya lah. Coba kalau tidak bertempat apa kabar? Beb, gentayangan hantu namanya lebih baik. Ya Beb, ya lah guru. Nah, itu juga sih syirik. Jadi siapa yang menyatakan Allah bertempat, dia sih syirik. Nah, kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsi. Mukhalafatul lil hawadis. Nah, mukhalafatuhu lah, tulisan masalah. Mukhalafatuhu lillah, bersalahan dengan makhluk. Mukhalafatuhu kayak itu jelas. Nah, mukhalafatul lil hawadis. Hawadis itu ya yang baru. Lil hawadis, bersalahan dengan makhluk. Kalau nah, di dalam Al-Qur'an ada lagi ujian kita. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah. Nah, diartikan secara bahasa, yadun itu artinya tangan. Yadullah, tangan Allah. Ala yadullah fauqa aidihim, di atas tangan-tangan mereka. Wah, berarti Allah bertangan ya. Nah, kalau memadahkan Allah bertangan sama dengan makhluk, berarti syirik. Itu contoh syirik, ya kah? Nah, sudah, itu harus paham. Itulah yang disebut dengan syirik, ya kah? Apalagi mukhatalil wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Kalau ada meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti syirik. Nah, itu. Jadi harusnya apa? Yadullah itu diterjemahkan dengan kekuasaan. Yadullah fauqa aidihim, jadi terjemahnya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan semua makhluk. Enggak, itu artinya istiwa. Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman, alal arsistawa, menguasai ya segala aras, semua hal. Itu maksudnya tidak lagi itu pengertiannya Allah bertempat. Kalau bertempat berarti besar tempat daripada Allah. Pian,
bertempat di rumah besar pian kah, besar rumah kah? Hah? Ya Pak, hebat pian kah, hebat rumah kah? Ayo, meruntuh ya Pak? Nah, nangis pian. Nah, itu tadi pengertian syirik. Nah, syirik. Kalau orang meminta kepada sesuatu, harusnya meminta kepada Allah, betul? Meminta kepada manusia bolehlah? Boleh. Syirik berarti itu lain. Kenapa? Karena manusia yang dipintanya itu bukan Tuhan. Misal ada pengemis minta di jalan. Pengemis itu tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Karena dia minta kepada manusia dan tidak pernah menganggap manusia Tuhan, kecuali menganggap orang yang memberinya itu adalah Tuhan, manusia itu adalah Tuhan, barulah dia syirik. Di dalam Al-Quran, la tad'una, nah ini ujian, la tad'una min dunillahi, janganlah engkau meminta min dunillahi, anda dan sebagai sandingan, anda dan nah itulah sebagai sandingan. Nah, sebagai sandingan berarti yang dimaksud oleh Allah itu adalah sandingan itu yang kita anggap Tuhan. Jadi kalau pian minta dengan pohon, pohon karuniakan aku anak Pang, udah syirik. Kenapa? Selama pian tidak menganggap pohon itu adalah Tuhan, kecuali pian menganggap Tuhan pohon itu. Kenapa begitu aja? Ini maksud doa ini itu anda dan persaingan yang menyamakan dengan Tuhan. Ya kah? Tapi jangan juga nanti pulang orang minta pohon aja dah, kok jarang. Nah, itu salah pulang. Ya kan? Cuma ini definisi syirik. Definisi itu artinya kayak apa? Maksud area syirik supaya kita mengerti. Jadi jangan nuduh-nuduh orang syirik. Baca syair seseman syirik itu aja. Wah, meminta dengan seseman itu aja. Nah, itu wasilah namanya. Wasilah itu perantara. Nanti kita belajar tentang perantara lagi, memahaminya lah. Nah, sudah. Nah, lalu apa yang syirik itu tadi tuh? Yang menyamakan dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan, ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu. Ta'awanu alal birri, atas kebaikan, dalam hal kebaikan dan takwa. Tolong menolong. Yang menolong itu Allah aja. Kenapa manusia menolongi? Jadi kita tidak boleh minta tolong. Nah, ini salah. Tuhan aja menyuruh tolong menolong. Tuhan menyuruh saling memberi. Siapa yang memberi itu? Siapa yang beri makan di sini? Abah Pang. Ya kalah Abah. Yang beri makan tuh ialah Abah kok. Tapi di hati hakikatnya hanyalah Allah. Kayak itu tidak syirik. Karena Tuhan sendiri menyuruh. Ada ayat ini, ada lagi ayat yang lain. Jangan belajar ayat itu satu-satunya aja ayat dipegang, ayat yang lain tidak dipegang. Durian runtuh namanya tak. Nah, karena itu jangan belajar ilmu separuh. Itulah pelajaran untuk tingkat awam iman orang awam. Sekarang kita naik langsung. Dosa lagi, perhatikan masalah itu, lain urusan kita lagi dah tuh. Karena kita tidak melakukan kan, ngapain? Tidak ada masalah. Baik kita naik tingkat, ya lah, biblah. Kopi terus biblah, baik naik tingkat kita. Pokoknya saya. Ittaqus syirqa jiddan. Berhati-hatilah akan perbuatan syirik. Jiddan wala takribhu, dengan sebenar-benarnya, wala takribhu, jangan dekati kesyirikan itu. Wajtanibhu, jauhilah ia biharakatika, dalam setiap tindak perbuatanmu, wasakanatika,
dan setiap diamnya diri kamu. Walailaka pada malam harimu, wanaharaka pada siangmu. Jadi jorob itu ada jorob malam, tentang malam dan siang. Di hari siangmu, di hari malammu, jangan kamu syirik. Karena berbahaya syirik itu kan apa itu? Dosa yang tidak diampuni Allah. Supaya diampuni, tinggalkan pekerjaannya. Fi khalwatika wa jaulatika, pada tempat sunyi wa jaulatika, maupun pada tempat ramai. Wahjuril ma'siyah, berwaspadalah atas segala maksiat. Fi jumlati fil jawarihi wal qalbi, dalam setiap gerak tubuhmu dan hatimu. Watrukil isim, dan tinggalkanlah segala dosa, ma jahara minhu wa ma batan, yang johir maupun yang tersembunyi. Nah, kemudian syirik orang khawas itu apa? Yang dimaksud Syekh ini sebenarnya adalah syirik orang khawas, jangan sampai terlimbah di hatinya. Yaitu li'annaka asyrakta bitasrupika pika fi khalqihi ajja wa jalla, di mana hatimu terikat dengan manusia, maka hendaklah engkau berpaling daripada keterikatan dirimu dengan manusia. Letakkan hatimu terikat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nang bahaya dalam hari-hari sering. Tapi bagi orang awam tidak apa-apa, ini itulah orang awam. Sekarang bagi kita yang sudah naik ke peringkat khawas, berhati-hati masalah ini. Apa? Jangan hati kita terikat dengan sesuatu. Kalau tidak ada uang kayak apa hidup? Tidak mungkin hidup aku nih. Nah, terikat enggak dengan uang? Terikat dengan uang. Kalau tidak ada juleha, bagaimana aku hidup? Wah, ya Pak. Oh, betul, istri kita penting. Betul. Tapi kalau dia meninggal duluan daripada kita, siapa yang bisa melawan? Bisa sakit hati enggak? Sakit hati, nangis berbulan-bulan, setahun bipai. Nangis istri ya. Nah, itu siriknya orang kawas. Kalau orang kawas seperti itu sirik. Kena musibah nangis, sakit hati. Memang dunia ini sudah diatur Tuhan. Berarti kita tidak percaya dengan aturan Allah. Sirik itu sirik orang kawas. Bahaya. Tadi rakus dengan dunia, tidak percaya pemberian Allah akan diberikan kepada kita. Akhirnya kita sikut kanan sikut kiri, kena Habib kena guru. Kita namanya ikut kanan kiri nah. Kena Habib belum kena guru lah. Haro toh ya kalah. Siriknya orang kawas. Intinya jangan terikat segala sesuatu. Maka ketika kita makan, siapa yang beri makan? Memang ayah dan ibu kita. Memang habis membeca kita tadi. Nah, memang habis mengojek kita tadi itu dapat uang, kita belikan makanan. Jadi gara-gara tukang ojek, johirnya, batinnya hati kita berkata, semua ini adalah rezeki pemberian dari Allah. Itu kalau hati kita berkata, andaikan tidak mengojek, aku hari ini tidak bisa makan. Nah, ini masalah, ya kan? Sirik orang kawas. Jangan berdebat dengan orang lain, amalkan. Ya lah, diamalkan hari-hari kita. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mudah-mudahan dapat makna lah di dalamnya lah. Mudah-mudahan kita mengerti, dapat mengamalkan dan meningkat iman kita dari awam menjadi kawas. Bila sudah kawas, iman kita meningkat lagi jadi kawasul kawas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.